Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang uh, reconstruction part untuk mandibular. Jadi sebenarnya desain ini adalah sebuah sampel yang saya kerjakan untuk kebutuhan kuliah atau tugas. Jadi saya akan sharing cerita sedikit supaya teman-teman mungkin mendapat pengetahuan bagaimana saya membuat kerana limpan yang sorry, bukan kerana limpan, maksudnya reconstruction plat yang bisa mengikuti surface dari mandibular. Dan jika teman-teman lihat bentuknya seperti ini, ada di layar monitor. Dan saya membuat ini dengan metode sculpting atau yang dikenal itu, kalau di SolidWorks itu biasanya kita menggunakan add-ins ya. Add-in namanya power surface. Jadi pada dasarnya plat ini mungkin ini kita isolate dulu. Jadi pada dasarnya plat ini awalnya hanya sebuah surface. Jika kita breakdown, nah pada dasarnya plat itu adalah cuman surface seperti ini. Lalu bentuk ini kita ikuti sesuai dengan referensi bentuk dari bentuk mandibula itu sendiri. Oke. Jadi ini dengan menggunakan metode power surfacing ini kita bisa menarik node-node atau poin-poin yang ada di layar. Nah, ini bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada kelebihan dan kekurangan menggunakan metode ini. Kelebihannya adalah SolidWorks itu merupakan software yang digunakan untuk mechanical design, tapi dia memberikan fitur untuk metode sculpting yang itu lebih biasanya digunakan software yang memiliki kelas surface kelas A seperti CATIA atau Alias gitu. Dan kelebihannya adalah power surfacing ini cukup mudah untuk digunakan, jadi bisa menjadi problem solving juga lah untuk membuat bentuk simple seperti yang saya perlihatkan ya. Nah, lalu dari surfacing tadi itu, lalu saya kasih thickness. Thickness itu ketebalan material yang nggak terlalu tebal, sekitar 1,8 atau 2 mili gitu. Nah, ini awalnya. Lalu saya thicken outside ya, jadi thicken ke bagian luar. Lalu setelah itu saya berikan holes. Kalau di SolidWorks itu pakai hole wizard yang cukup efisien lah. Nah, lalu setelah itu kita kan memberikan beberapa titik tuh untuk membuat hole ini. Lalu dari hole itu kita potong bagian-bagian yang sekiranya hanya untuk menambah berat. Jadi bagian tengah ini saya potong secara keseluruhan sehingga nanti bisa dilihat bentuknya seperti ini. Nah, ada kekurangan dan kelebihan nih. Kekurangan dan kelebihan menggunakan metode ini untuk proses fabrikasinya atau manufaktur. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan sebelah kanan,
Nah, sebelah kanan ini menggunakan filter sheet metal, which is when we make it flat, kita bisa dapat degree-degree yang sekiranya bagian-bagian yang bisa kita pakai untuk membuka lembaran itu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kita delete dulu. Ya wait, karena ada kesalahan kita tutup dulu aja. Kita buka ulang. Nah, tadi itu oke. Ini kita isolate. Nah, jadi untuk bagian plat ini sendiri itu bisa kita flatten. Jadi ketika nanti mau kita bikin menggunakan plat lembaran, dia akan menjadi flat dan kita bisa ngelewatin proses pemotongan ini menggunakan proses selanjutnya. Nah, jadi kalau kita comparing antara dua komponen ini, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, yang kiri proses fabrikasinya lumayan makan waktu gitu kan. Nah, kalau yang bagian kanan kekurangannya adalah platnya nggak benar-benar klop dengan bentuk mandibula. Jadi sejenis harus ada yang terlalu dekat, ada yang terlalu jauh. Nah, kelebihannya yang sebelah kiri itu adalah lebih presisi ya, lebih presisi karena mengikuti kontur surface dari si bentuk mandibula ini sendiri. Nah, sedangkan yang di bagian kanan itu kelebihannya adalah bisa di bending menggunakan manual gitu. Nah, jadi kayak misalnya teman-teman lihat, nah ini di sini kan ada radius. Nah, proses membuat plat yang lurus ini menjadi bengkok itu menggunakan proses bending atau folding. Oke, mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar gimana cara bentuk menggunakan power surface itu tadi, kalian bisa nonton di part kedua dari proses desain reconstruction plat ini. Oke, terima kasih.